Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan kasus balita yang dicekoki obat keras oleh pengasuhnya, sudah bergabung Kasubdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jawa Timur AKBP Ali Purnomo. Saat malam, Pak Ali. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Ali, sejauh ini dari hasil pemeriksaan, apa sebetulnya menjadi motif pelaku memberikan obat keras kepada anak yang diasuhnya, Pak Ali? Jadi sebenarnya motifnya dari pelakunya adalah untuk korban ini bisa makan, dalam arti sebelumnya kan tidak mau makan, kalau mau makan muntah, terus kemudian minum muntah, kemudian dia membeli obat ini, kemudian diminumkan kepada korban supaya mereka mau makan. Itu intinya seperti itu sebenarnya. Dari hasil pemeriksaan pelaku ini mengaku dari mana mendapatkan obat keras? Dibeli di mana, Pak? Pelaku mengatakan bahwa ia mendapatkan dari membeli secara online. Jadi dari pembeli di online tanpa resep, jadi sesuai dengan inisiatifnya sendiri, mereka. Pelaku membeli obat secara online tanpa resep dokter. Nah, apakah obat itu diberikan kepada korban secara rutin dan bagaimana sebetulnya pelaku memberikannya kepada korban, Pak Ali? Ya, diberikan secara rutin selama 1 tahun. Jadi dua pil, yaitu yang satu itu berwarna oranye, kemudian satunya itu berwarna biru. Itu dari laboratorium mengandung ciproheptadin sama dexamethasone. Ini adalah obat keras yang biasanya diberikan pada orang dewasa, tapi harus dengan tetap resep dokter. Namun pemberian ini kepada korban ini tidak atau tanpa resep dokter yang kemudian menyebabkan muka membengkak dan juga tubuhnya sehingga mencapai berat badannya ini sampai 19,5 kg dalam rentang waktu sebulan. Itu, Mbak. Baik, bahkan korban ini sampai masuk kategori obesitas ya Pak, tidak sesuai dengan usianya. Iya, betul. Iya. Iya. Pak Ali, pengasuh ini didapatkan ibu korban sebetulnya dari mana? Apakah dari Yayasan Penyalur Pengasuh Anak, Pak? Yang bersangkutan ini, tersangka ini, dia mencari pekerjaan, kan tidak ada pekerjaannya. Tapi sebelumnya dia memang mempunyai pengalaman untuk sebagai pengasuh anak, babysitter. Jadi karena waktu itu vakum tidak ada atau tidak memiliki pekerjaan, kemudian dia mencari bantuan kepada temannya dan kemudian bisa menemukan majikan yang mau menerima sebagai pengasuh anak atau babysitter ini. Itu. Jadi sebelumnya pelaku ini juga berpengalaman sebagai babysitter. Artinya dari keterangan pelaku ini kan pelaku mengatakan bahwa pemberian obat keras ini adalah hal lazim di kalangan ART. Apakah anak yang diasuhnya sebelumnya ini juga diberikan obat yang serupa? Kan mereka selama 1 tahun, Mbak. Jadi mereka ini tinggal dengan korban itu lebih dari 1 tahun. Kemudian dia memberikannya secara rutin dalam 1 tahun itu, sehingga kemudian efeknya seperti itu. Itu, Mbak. Pak Ali, maksud saya adalah bahwa si pelaku ini kan sempat menjadi babysitter di tempat lain sebelum akhirnya menjadi babysitter korban begitu. Apakah juga pelaku ini melakukan hal serupa kepada anak majikannya yang terdahulu gitu, Pak? Sementara dari keterangan yang bersangkutan tidak, Mbak. Jadi dia baru memberikannya di kasus ini, gitu. Jadi sebelumnya belum. Iya. Lantas bagaimana Pak terkait dengan keterangan pelaku atau tersangka ini yang mengaku bahwa pemberian obat keras ini adalah hal yang lazim diberikan di kalangan ART kepada anak-anaknya. Itu maksudnya seperti apa? Apakah benar itu pernyataan dari pelaku? Iya, betul. Jadi dia memang menyampaikan atau memberitahukan bahwa betul telah memberikan obat itu yang tanpa resep dokter, tapi atas inisiatifnya sendiri. Tujuannya adalah supaya si korban itu mau makan, terus kemudian tidak muntah-muntah dan seperti itu, Mbak. Iya, yang kami garis bawahi adalah pelaku atau tersangka ini mengatakan bahwa hal yang dilakukan oleh pelaku ini adalah hal yang lazim. Artinya tidak hanya dirinya, dirinya mengklaim bahwa tidak hanya dirinya, tapi orang lain atau di kalangan pengasuh lainnya juga melakukan hal yang sama. Itu betulkah seperti itu? Seperti apa sejauh ini Kemungkinan penyelidikan iya dari betul, polisi? kemungkinan betul, karena kan ia mendapatkan
mendapatkan inisiatif ini kan bertanya ya, bertanya-tanya kepada temannya gitu. Ya. Tapi berdasarkan keterangan tersangka, memang dia melakukannya ini untuk kasus ini. Tapi kalau secara umum, ini belum masih kita dalami. Karena dia bertanya kepada temannya, yang pengasuh yang teman-temannya, terus kemudian dia menerapkan di dalam kasus ini gitu, Mbak. Baik, artinya ada peluang bahwa di luar sana ada korban atau ada anak balita lainnya yang juga kemungkinan diberikan obat keras oleh pengasuhnya begitu ya Pak? Iya, betul, betul. Mungkin ada Baik. peluang situ ya. Baik, kita tunggu nanti bagaimana hasil penyelidikan lebih lanjut terkait dengan kasus ini. Terima kasih Kasubdit 4 Renakta Direskrimum Polda Jawa Timur, AKBP Ali Purnomo, atas waktunya. Selamat malam dan salam sehat selalu. Terima kasih, Mbak.